Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrul Metna. Saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah komunikasi data yang diberikan oleh Pak Wasis. Itu dengan judul materinya itu OSI layar. Teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Di sini yang pertama kita bahas itu ada arsitektur komunikasi data. Itu ada pendahuluan, kemudian protokol komunikasi komputer, itu aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antara komputer melalui suatu medium jaringan. Itu mendefinisikan itu ada sintaks, itu susunan format dan pola bit serta bytes, kemudian ada semantics, itu kendali sistem dan koneksi informasi atau pengendalian pola bit dan bytes. Kemudian protokol didefinisikan oleh suatu arsitektur protokol Open System Interconnection Referensi atau OSI model. Layer protokol itu ada 7 layar. Kemudian OSI memungkinkan interkoneksi komputer multi vendors. Di sini ada Open System Interconnection atau OSI referensi model. Itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Model referensi OSI adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layar, masing-masing layar mempunyai fungsi tertentu. Kemudian setiap layar adalah self-contained, itu fungsi yang diberikan ke setiap layar dapat diimplementasikan secara independen. Itu updating fungsi untuk suatu layar tidak akan mempengaruhi layar yang lain. Dan di sini dapat kita lihat ini adalah OSI analogi. Teman-teman, sini misalnya ada dari filsuf di Cina, kemudian filsuf di India. Kemudian ada ide-ide, kemudian bahasa Cina itu. Teman-teman dapat lihat sendiri di sini, teman-teman. Ini adalah OSI analogi. Kemudian teman-teman kita lanjut. Sini ada, ini adalah 7 jenis atau 7 macam dari OSI layar. Misalnya ada 5, 6 dan 7 itu ada session, application dan presentation. Itu upper layers atau application issue itu pada umumnya diimplementasikan secara software dan application oriented. Kemudian 1 sampai 4 itu ada physical data link network, kemudian transport itu lower layers atau data transport itu layer 1 dan 2 H per W dan S per W implemented. Layer 3 dan 4 itu S garis miring W kemudian implemented, kemudian network oriented. Dan di sini OSI merupakan kerangka kerja komunikasi antar komputer tetapi bukan metode berkomunikasi. Komunikasi dapat dilangsungkan menggunakan protokol komunikasi. Protokol menerapkan fungsi dari satu atau lebih layar-layar OSI. Itu misalnya ada protokol LAN, protokol WAN, protokol routing. Contohnya itu ada protokol LAN itu, contoh dari protokol LAN itu meliputi layer 1 dan 2. Teman-teman dapat lihat sini, ini adalah model OSI dan komunikasi antar sistem. Misalnya sini ada proses aplikasi dari sistem A dan sistem B. Teman-teman di sini dari proses sistem A dan sistem B itu dia itu ada peer to peer communication. Teman, di sini ada network, data link dan physical itu intermediate node atau repeater, bridge dan router. Teman-teman dapat lihat sendiri pada sistemnya. Teman-teman kita masuk, kita lanjut. Sini ada interaksi antar layar OSI. Interaksi dengan layar di atasnya, kemudian interaksi dengan layar di bawahnya, kemudian interaksi dengan layar peer di sistem yang berbeda. Dan dapat di sini ada macam-macam dari OSI layar, misalnya ada application, presentation, session, transport, network, data link dan physical. Dan di sini ada sistem A dan sistem B, di mana di presentation itu N plus 1, kemudian session N, kemudian transport N-1. Kemudian dari data link pada sistem A itu dia masuk ke network, kemudian dari data linknya juga masuk ke physical.
Oke, kemudian dari data link dia akan masuk ke data link dalam sistem B. Teman-teman dapat lihat sendiri. Kita lanjut. Sini ada layer dan pertukaran informasi. Sini ada sistem A dan sistem B. Tuh, sini terdapat ada bit kemudian data, headers 2, kemudian header 3 data header 3, kemudian ada dari protokol data unit PDU dia masuk ke data header 2. Kemudian ada enkapsulasi, kemudian header 4 dan data. Jadi teman-teman dapat di sini ada tanda dari header 4 data masuk ke data dari header 3. Teman-teman, kita lanjut. Sini yang pertama itu ada, kita dapat lihat sendiri ada 7 layer pada 7 jenis pada OSI layer. Itu kita bahas pertama. Di sini ada physical layer, itu layer yang langsung berinteraksi dengan medium transmisi atau bukan medium transmisinya, kemudian mendefinisikan spesifikasi elektrik, mekanik, prosedur dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan dan menonaktifkan link fisik antara sistem yang berkomunikasi. Misalnya level tegangan, timing perubahan level tegangan, data rate, jarak, maksimum transmisi dan konektor fisik. Itu contohnya ada EIA RS232C, kemudian ada EIA RS449, ada CCIT X.21 garis miring X.21 bis. Oke, di sini yang berikut kita bahas ada data link layer, itu menyediakan transit data yang Anda melalui link fisik jaringan. Itu dia melaksanakan error detection dan mungkin juga error correction. Kemudian menyediakan mekanisme flow control, pengalaman fisik, pengurutan frame, dan metode akses medium transmisi. Oke, yang berikut ada network layer. Yang itu fungsinya itu merutekan paket, kemudian mengendalikan kongesti dan melaksanakan internetworking. Itu contohnya itu ada open short path first atau OSPF, kemudian ada routing information protocol atau RIP dan sebagainya. Oke, di sini ada transport layer, itu menerapkan layanan transport data andal yang transparan terhadap upper layers. Itu misalnya flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Contohnya itu transmission control protocol atau TCP, name binding protocol atau NBP, kemudian OSI transport protocol. Berikut kita bahas tentang session layer, itu memanage dan memutuskan session komunikasi antar entitas prestation layer. Kemudian session komunikasi terdiri atas permintaan layanan atau service request dan tanggapan layanan atau service response yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Contohnya itu CITT X.25. Kemudian di sini ada presentation layer, itu menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari aplikasi layer, menjamin data yang berasal dari aplikasi layer suatu sistem dapat dibaca oleh aplikasi layer di sistem yang lain. Itu ada contohnya, itu misalnya format representasi data itu EBDIC dan ASCII, kemudian skema kompresi itu QuickTime dan MPG, kemudian inskripsi. Oke, sini yang terakhir itu ada application layer, itu OSI layer yang paling dekat dengan end user, kemudian berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan suatu komponen untuk berkomunikasi. Itu kemudian fungsinya itu menentukan partner komunikasi, kemudian menentukan ketersediaan resource, kemudian sinkronisasi komunikasi. Itu contohnya itu yang pertama ada telnet, FTP, SMTP atau TCP IP suite. Kemudian yang kedua itu atau yang terakhir itu ada OSI common
Manajemen Informasi Protokol atau CMIP. Oke teman-teman, mungkin itu adalah presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.